Hai kalian, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga tetap semangat dalam menghadapi kehidupan dan selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Ketemu lagi dengan Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian setelah seminggu kemarin saya tidak membuat readingan apapun. Kali ini adalah readingan untuk kalian di Mei, pertengahan Mei sampai akhir Mei untuk kalian yang berzodiak Gemini. So Gemini, ini untuk kalian. Apa pesannya? Thank you. Thank you. Thank you. Oh. Oke, sudah ada 2 and I need one. Wow. Okay, that's not the one. This is the one. Thank you. Baiklah, kita mulai aja dengan 5 of Spring. And Spring adalah energi api. Okay, opposing goal arising from differing opinion, feeling at odds with yourself or others, overly ambitious people. Okay. Untuk kalian yang Gemini, ya ini kartunya kayaknya kalian banget. Walaupun kalian bukan energi api ya, tapi in a way Gemini itu termasuk orang yang punya ambisi juga ya, berambisi akan sesuatu hal. So, this is good for you. Ambisi itu bagus, tapi tentu disertai dengan realita yang ada gitu ya. Berambisi boleh, tapi tentu saja dilihat dulu nih konteksnya kemana gitu. Yang jelas Gemini juga punya hal-hal yang ingin dikejar tentu saja, dan kadang-kadang kalian bingung nih ngejarnya bagaimana gitu. Dan kartunya bilang di mid Mei ya, di pertengahan Mei sampai akhir Mei kalian cukup berambisi untuk mencapai apa yang kalian inginkan, apapun itu ya Gemini. Okay, that's good. Balance, yang selanjutnya adalah balance. Keseimbangan, apa yang perlu dibalance? Kita lihat. Take everyone's input into consideration. Merge every view to create a better solution. Take your time, there is no need to rush. Oke. Segala sesuatunya harus balance, harus seimbang, my dear Gemini. So, apapun itu tidak boleh terlalu. Jadi, tetap harus seimbang ya. Oke, dengan begitu segala sesuatunya berlangsung lebih baik dengan keseimbangan itu. Dan disebutkan ada banyak opini atau option atau saran atau apapun yang dari orang lain itu bisa ditampung aja, kemudian dijadikan bahan pertimbangan kalian gitu ya Gemini. Oke. Ya, untuk meng-create better solution, untuk membuat solusi yang lebih baik gimana. Jadi dengerin kata orang ya Gemini. Ya kadang-kadang kalian mungkin tidak mau dengar kata orang kayak sok tahu, saya yang lebih tahu tentang hidup saya ya. It's correct, itu benar. Tapi perlu juga dipertimbangkan. Masukan-masukan dari orang tuh belum tentu cuma kepo atau cuma pengen tahu aja, pengen turut campur dengan kehidupan kalian, tapi dapat juga menjadi nasihat-nasihat yang bisa kalian tampung dan bisa dipertimbangkan untuk masa depan yang lebih baik gitu. Dan di sini dibilang jangan terburu-buru ambil keputusan. Take your time means ya dipikirin dulu gitu ya Gemini. Mohon maaf saya harus angkat telepon di sana karena saya tahu itu penting, jadi saya cut dulu sampai di sini, nanti kita teruskan lagi ya Gemini sebentar. Hai Gemini, kembali lagi ya, mohon maaf saya tadi harus angkat telepon dulu ya, soalnya kalau nggak diangkat nanti ya penting gitu ya. Oke, lanjut di kartu ketiga. Oke, Seven of Summer, dan ini adalah energi air, biasanya tentang perasaan ya. No more procrastinating. Your power comes from making a decision. Confuse that arises from overanalyzing the option.
yang ini bilang kalian harus take decision, padahal sebelumnya tadi disuruh take your time untuk ambil decision. Jadi gini, my dear Gemini, memang kalian harus take decision, memang harus mengambil keputusan, tapi kalian harus pertimbangkan dulu keputusan tersebut, ya. Kalau keburu-buru, nanti pengambil keputusan yang diambil jadi nggak bagus juga sih for your future gitu, untuk masa depan atau apapun yang kalian impikan. Dan di bulan Mei pertengahan sampai akhir yang terjadi adalah ada kebingungan yang kalian rasakan mengenai satu hal, dan itu membuat kalian jadi agak nggak balance ya, agak nggak seimbang, agak berat sebelah sama sesuatu nih. Sesuatunya apa? Oke, silahkan dihubungkan dengan apa yang sedang kalian alami pada saat ini. Oke, Gemini. Dan lanjut dengan Four of Spring, dan Spring ini adalah energi api lagi. Sih, ada 2 orang dancing tuh. Ini tentang apa coba? Be grateful, you have much to celebrate. The feeling of peace and happiness, a contented personal life. Hidup kalian lagi happy-happynya dengan personal life kalian, Gemini. Apapun itu, bersama keluarga, sahabat, teman-teman dekat, apapun itu, lagi bahagia. Dan lagi apa ya, lagi nggak, wait. Oke, gini. Ada hal yang mengganggu pikiran kalian ya, pasti ya. Oke, tapi dibilang jangan terlalu terpaku sama hal tersebut ya. Lebih baik kalian celebrate atau merayakan hal-hal yang perlu dirayakan daripada kalian memikirkan yang susah-susah itu gitu. Karena dibilang walaupun sekarang lagi ada kesusahan, tetapi kalian tetap bisa merayakan segala sesuatunya itu dengan saudara, dengan teman, dengan orang-orang yang mencintai kalian dan dekat dengan kalian. Ya, oke, Gemini. Oke, lanjut dengan kartu yang berikutnya. Oke, saya pakai ini aja. Ya, ada yang kebalik-balik nih kartu. Oh, enggak. Oke. Thank you, Michael. Wow. Sebentar ya. Oh, enggak banyak juga kali. Thank you. Thank you. I need more cards, please. Show me the message. This one, then this one. Oh, I see. More card, please. For this row. Yes, this is for my dear Gemini. Ini di sini. More card, please. Thank you. Okay. Alright. Ada 2 of 1. Ini dia. Apa yang ada di pikiran kalian, Gemini? 2 hal yang sama-sama mengganggu kalian, yang membuat kalian nggak balance. Iya. Padahal kalian punya banyak hal yang bisa kalian rayakan, bisa kalian bisa kalian merasa kayak this is a good one. Kalian syukuri gitu. Dan kalaupun ada 2 hal yang membuat kalian bingung, toh kalian sudah memilih salah satunya kan? Kenapa masih bingungin yang lain gitu? Yang satu hal itu
sebenarnya justru berpengaruh pada masa depan kalian atau in the future-nya kalian itu, sesuatu di depan itu, sesuatu di masa depan kalian yang sudah lebih pasti ada di genggaman tangan kalian gitu. Tapi kalian masih musingin hal yang lain gitu. Pertanyaannya untuk kalian yang Gemini, kenapa masih gitu loh. Kalau udah memilih salah satu, ya apapun ini bukan cuma soal kayak pasangan atau apa, bukan ya. Ini ada hal lain selain itu juga ya. Kalau sudah memilih satu, yang lain nggak usah dipikirin ya. Itu bikin gak balance loh. Itu bikin gak balance justru. Oke. Ada 10 of Cups yang terbalik. Ini karena yang satu itu pernah menjadi kebahagiaan kalian di masa lalu. Oke, fine. Kalau sekarang udah enggak ya Gemini, ya udah, nggak usah lagi jadi apa ya, jadi pusat perhatian kalian gitu. Lebih baik kalian memusatkan diri pada yang memang untuk kalian dan harus kalian pikirkan pada saat ini. Ada bagian dari masa lalu yang memang sebaiknya ya udah nggak usah diingat-ingat lagi. Apapun itu, masa lalu atau orang atau masalah atau apapun itu ya, yang sudah berlalu Gemini udah ya. Oke, saya mengerti itu menjadi bagian dari satu hal yang membahagiakan di masa lalu. Di masa sekarang itu yang patut kalian pikirkan. Masa lalu biarkan berlalu. Oke. Ada the lovers tapi terbalik. Oke. Beberapa dari kalian Gemini masih memikirkan orang yang kalian cintai, yang mungkin di masa lalu membuat hidup kalian lebih baik, lebih sempurna, lebih membahagiakan. But she or he, dia, orang tersebut bukan bagian dari hidup kalian lagi. Dan komitmen apapun yang dulu pernah kalian lakukan itu udah berakhir gitu. Dia bukan soulmate kalian, dia bukan orang yang akan menempuh masa depan bersama kalian. So lupain aja kalau ini tentang seseorang. Kalau ini tentang komitmen misalnya pekerjaan atau bisnis atau apapun, itu juga sudah lewat. Jadi udah bukan buat kalian lagi Gemini. So lupain aja, oke? Oke. Ada 9 of Cups dan 7 of Wand. 9 of Slice and 7 of Wand. Oke. Gini. Ada bagian dari masa lalu yang datang kembali ke kalian. It's obvious di situ. Ya, ada bagian dari masa lalu atau orang dari masa lalu yang tiba-tiba mampir di kepala kalian. Mungkin tidak datang secara fisik atau secara kabar atau apapun. Karena saya nggak ngelihat di sini ada ya kabar ya secara fisik. Tapi hal tersebut atau orang tersebut mampir ke pikiran kalian gitu. Dan itu membuat kalian terusik dengan keadaan yang sekarang yang sebenarnya baik-baik aja yang sekarang. Dan itu yang harus kalian tahan. Karena kalau tidak kalian tahan, hal itu akan merusak kebahagiaan kalian yang sekarang gitu. Kalaupun itu masih ada di kepala kalian Gemini, lebih baik kalian hold, kalian tahan supaya yang sekarang itu tidak mengurangi kebahagiaan kalian, tidak mengurangi bless, tidak mengurangi apa yang sudah Tuhan berikan kepada kalian pada saat ini. Oke, so pesannya kalau di sini bottom line-nya adalah hidup untuk sekarang ya Gemini. Jangan hidup untuk masa lalu gitu. Jangan hidup untuk yang sudah terjadi. Celebrate-nya yang sekarang, dengan orang yang sekarang, dengan keadaan yang sekarang. Kalau yang kemarin-marin ya udah biarkan aja berlalu. Ada the wheel-nya terbalik, oke? Cycle-nya di bulan pertengahan Mei sampai akhir Mei memang sepertinya keberuntungan yang kalian tunggu itu belum datang ya, belum datang.
Nanti saya kasih kartu yes or no juga ya, jawaban dari pertanyaan kalian nanti. Tapi oke, intinya adalah walaupun keberuntungan belum ada di pihak kalian pada saat ini, di mid-Mei sampai akhir Mei, it's okay. Berbahagia aja dengan apapun yang kalian punya, sekecil apapun. Gitu, Gemini. Hidup dari hari ini. Jangan berpikir gini, aduh, yang kemarin jauh lebih enak dari yang sekarang. Aduh, yang kemarin lebih nyaman dari yang sekarang. Enggak gitu, Gemini. Karena yang udah ditinggalkan, udah nggak usah lagi diingat-ingat. Karena itu akan merusak kebahagiaan kalian pada saat ini. Gitu ya, Gemini. Karena ini ada Knight of Pentacles-nya juga terbalik. So, dalam hal keuangan, karir, bisnis, apapun itu mungkin masih belum menjanjikan, masih so-so, masih kayak keberuntungan belum bersama kalian. So, it's okay. Ya, belum terlihat nggak apa-apa saat ini. Memang saat pertengahan Mei sampai akhir Mei nggak apa-apa, kalian masih punya waktu. Yang sekarang ini coba dipikirin aja lagi gimana jalan keluarnya gitu, dibandingin menyesali dan ngelihat ke masa lalu yang sepertinya masa lalu jauh lebih baik dibandingin masa sekarang gitu. Masa lalu mungkin memang demikian, tapi kalian harus yakin aja kalau sudah ditinggalkan berarti memang udah bukan buat kalian lagi gitu ya, apapun itu. Oke, ada The Star dan The Star-nya tidak terbalik sih di depan sana ya. Saya nggak bilang dalam waktu dekat karena ini bacaannya mid sampai akhir Mei. So after May then kita lihat nanti dengan bacaan di bulan Juni ya kan. But ini ada The Star, means kalian akan menemukan goal kalian. Kalian akan menemukan apa yang kalian cari ya. Setelah Mei ini berlalu, mungkin di bulan Mei belum dapat ya, nggak apa-apa, masih ada harapan. Dan pada saat itu the star, the moon, oke. Dan pada saat itu terjadi ya, mungkin memang itu bukan the star ya, the moon, Lucia, oke. So setelah akhir Mei ada apa yang kalian cari akan tercapai. Cuma memang the star beda dengan the moon ya. Kalau the star itu sesuatu hal yang sesuatu hal yang memang pasti dan gilang gemilang gitu ya. Tapi kalau the moon tercapai tapi tidak sesuai dengan harapan gitu. Ada banyak konflik di situ, ada banyak masalah yang timbul juga. Walaupun kalian bisa mencapainya, jangan khawatir. Kalian masih tetap bisa mencapainya, cuma memang tidak sesuai ekspektasi kalian. Oke? Why I'm thinking about the star? Because this girl is just like a star. Oh yeah. Well yeah, but she's good. She's good. Sorry. Thank you. Ten of Pentacles. Iya. Terbalik lagi. Oke. Masih bicara tentang keuangan kalian. Tetap belum sesuai dengan ekspektasi kalian. Yes. Oke. Tapi nggak perlu dicemasin. Oke. Jadi gini. Kenapa ada the moon dan the star? Oke. Means, the moon and ten of pentacles. Tuh kan Lucia, oh my god, something wrong with me today. Oke, sorry, maaf. Kenapa ada the moon dan ten of pentacles yang terbalik? Keuangan, karir, bisnis yang kalian inginkan memang sampai akhir bulan tidak sesuai ekspektasi, right? That's right. Tapi ini terjadi karena kalian, really, karena kalian sendiri gitu. Jadi memang bukan karena orang lain, tapi lebih ke kalian sendiri. Kalian yang membuat segala sesuatunya jadi nggak nyaman karena kalian membawa sisi masa lalu kalian ke masa yang sekarang. Gitu pesannya. Make sense? Semoga. I'm sorry ya. Saya juga masih manusia. Jadi kadang-kadang
saya terdistract oleh hal-hal yang anyway. Oh wow, okay, that's a good one. Thank you. Need more? Thank you. Wow, Major Arcana. Transformation, sih. Saya tadi ngomong, hal tersebut terjadi karena kalian sendiri, bukan karena orang lain, ya. Kalian yang membawa masa lalu kalian ke masa sekarang, membanding-bandingkan, sehingga membuat kalian merasa yang lalu itu jauh lebih baik dari yang sekarang. Gitu. Nah, yang diperlukan untuk kalian dapat mencapai apa yang kalian inginkan di masa depan, di masa mendatang adalah transformasi. Transformasi apa? Transformasi pikiran kalian. Yang tadi berpikiran bahwa masa lalu lebih enak dari masa sekarang. Nah, itu yang perlu ditransformasi. Ya, karena ini terlihat banget kalian masih pegang masa lalu gitu dan merasa masa lalu itu lebih baik dari masa depan gitu, dari masa sekarang gitu, dan itu akan berdampak di masa depan. So ya, terlihat memang belum ada perubahan yang berarti Gemini, but perlu adanya perubahan besar-besaran di dalam diri kalian, di dalam pemikiran kalian, dan itu harus kalian lakukan di pertengahan Mei sampai akhir Mei. Kalau mau ya, kalau nggak mau nggak apa-apa, terserah kalian aja sih. Ini tentang burung phoenix yang dipegang sama anak cewek ini ya. Phoenix adalah burung yang meleburkan diri, benar-benar lebur, jadi kayak benar-benar hancur jadi debu, tapi kemudian tumbuh lagi dari situ. So transformasi yang seperti itulah yang dibutuhkan oleh seorang Gemini ya. Benar-benar mengubur masa lalu. Itu yang susah ya. Itu yang susah. Saya tahu ini mungkin tidak resonate buat semua Gemini ya, semua orang, tapi mungkin ada yang bisa diambil dari sini. Kalian harus benar-benar melebur jadi abu dan menjadi sesuatu yang benar-benar baru, dengan pemikiran baru, dengan hal-hal baru. Karena kalau enggak, kalian akan nguplek di situ aja, dan apapun yang kalian inginkan jadi agak susah tercapai. Gitu. Tercapai sih, tapi ya tidak sesuai ekspektasi. Ada Hermit lambangnya si Virgo. Kalau udah Hermit muncul, itu berarti kalian emang benar-benar harus berdiam diri dulu dan mikirin gimana selanjutnya, nggak gegabah, nggak langsung gerasa gerusu gitu, membuat keputusan sampai akhirnya nanti kalian sesali keputusannya gitu. Karena tadi di sebelahnya adalah transformation, dan itu harus total transformationnya. So berdiam dulu ya. The Hermit itu tentang seorang pertapa. Ngerti kan pertapa gimana? Diem dulu, mungkin puasa gitu kan. Oh, ini sebentar lagi Idul Fitri, puasanya udah selesai, tapi bukan berarti nggak bisa puasa juga dong. Ya kan, masih ada kan yang kayak Senin Kamis puasa kayak gitu. Kadang-kadang saya juga melakukannya. Oke. Ada Two of Earth sih. Masih kalian timbang-timbang yang ini atau yang ini. It's okay. Tapi pertimbangan itu harus diambil keputusannya kan suatu kali. Nah, itu pada saat pengambilan keputusan, jangan bawa-bawa masa lalu deh. Lebih baik masa sekarang untuk masa datang, gitu ya. Ada the Fool, kembali ke titik nol ya darling. Ada transformation, ada the Fool. So benar-benar kalian harus merubah. Yang sekarang ini dirubah darling, apapun itu, dalam bentuk masalah keuangan, karir, bisnis, maupun apapun itu, relasi. Oke. Gimana kalian menghubungkan dengan persoalan yang ada di kalian sekarang gitu. Oke, ada pertanyaan di benak kalian, silakan ditanyakan. Saya akan menjawab iya atau tidak, bisa dilakukan atau enggak, bisa dilaksanakan atau enggak. Oke, wait.
I need more. Oh, okay. It's cool. Bisa atau tidak dilaksanakan? Let's check. No. Jawabannya adalah tidak. Tidak untuk saat ini. Oke? Tidak pada saat mid of May sampai akhir Mei. So, tunda. Tidak jawabannya. Oke, jangan sedih. Tidak bukan berarti nggak bisa sama sekali. Mungkin belum. Nanti ada masanya. Oke? Kita lihat beberapa pesan dari Oracle card ini. Patient. Sabar. Karena jawabannya enggak, tahu aja nih kartunya ya. Karena jawabannya adalah enggak, tidak, then patient. Keluar. Oke. Stargazing. Let's check life purpose. Builder. Thank you. Thank you. Thank you. Ada patient. Sabar ya. Archangel Jophiel, your dreams are blooming more rapidly than you realize. Still, they need nurturing and patience. So, bersabar. Bersabar untuk hal baik yang akan datang pada kalian. Bukan saat ini, ya. Karena tadi jawabannya no. Ya sudah, terima aja ya. Untuk kalian yang Gemini. Tapi sabar, nanti akan ada masanya. Ada stargazing. When you gaze at the star, you give yourself very focus. Your intuition will flow more freely and reveal what you need to know about your situation. Oke. Ini seperti memandang ke bintang dan berharap ada bintang jatuh supaya kalian bisa make a wish dan akhirnya menjadi kenyataan. The situation like this. Jadi situasinya seperti itu, seperti ini. Pada saat ini ya Gemini, it's okay, enggak apa-apa. Tapi asal kalian percaya nanti akan ada masanya untuk itu. Bukan sekarang, ya udah, nggak apa-apa. Kalau sekarang jawabannya adalah tidak, iya nggak apa-apa. Nanti kita tunggu aja yang berikutnya, oke? Untuk life purpose, ada builder. You initiate ability to build and create brings you deep sense of accomplishment. Build, kalian yang membangun hidup kalian sendiri. So kalau pesannya di sini adalah jangan bawa-bawa masa lalu dan jangan bawa-bawa masa lalu. Kalau kalian mau mendengarkan message-nya, kalau enggak apa-apa juga. It's your life. Kalian yang membangunnya. Oke? Grace and Antoinette, to help heal the situation, see the other person point of view with compassion. Untuk sembuh dari hal ini, hal yang lagi menimpa kalian ini, kalian harus melihat dari sudut pandang orang lain. So, biarkan orang lain memberikan opininya, nggak usah dibilang kepo atau apapun. Anggap aja itu adalah sebuah masukan yang baik, kalian tampung aja ya Gemini. Yang selanjutnya ini self healing, ini sexual art untuk kalian yang ngerasa hal-hal yang berhubungan dengan seksual dan itu mempengaruhi kalian. Terutama mungkin dari masa lalu kalian sudah lewat. Gak usah dipikirin lagi yang itu. Healing dari dalam diri kalian sendiri ya. Karena yang bukan buat kalian ya udah tidak akan buat kalian Gemini. Oke, tinggalin aja. Yang selanjutnya dari Monology Oracle card, the end of a tough circle approaches. The end of tough circle. Jadi perputaran atau lingkaran yang sulit itu akan segera berakhir ya Gemini, percaya aja. Ngerti bacaannya nggak bagus-bagus amat, oke? Ngerti jawabannya masih no, tapi jangan khawatir. Masih ada hari-hari yang bisa kalian lalui, dan pada saat ini kalau memang harus hermit mode, harus berdiam diri dulu, nggak apa-apa ya, mundur selangkah untuk maju beberapa langkah ke depan. That's a good one, right?
Ya, semoga ada yang bisa diambil ya Gemini dari semua bacaan ini. Agak panjang memang, agak, tapi emang keputus tadi ya sedikit. Saya berharap kalian tetap berbahagia, tetap memandang positif segala sesuatunya, tetap bersemangat dalam menghadapi kehidupan, dan Tuhan memberkati kita semua. Salam light, angel, and love. Kita ketemu lagi di video-video mendatang. Bye.